Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan sedikit tentang siklus persediaan dan pergudangan. Nah, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Nurliana, Dea Aprialinita, dan Fitria Jamhur. Nah, untuk yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu siklus persediaan dan pergudangan. Nah, siklus persediaan dan pergudangan ini bisa dikatakan siklus yang unik. Mengapa demikian? Karena hubungannya yang erat dengan siklus transaksi lainnya. Nah, kita contohkan di sini yaitu perusahaan manufaktur. Nah, bahan baku itu memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Dan yang terakhir, siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui tentang fungsi yang membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Nah, di sini ada 6 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu memproses pemesanan pembelian. Fungsi yang kedua, menerima bahan baku baru. Fungsi yang ketiga, menyimpan bahan baku. Fungsi yang keempat, memproses barang. Fungsi yang kelima, menyimpan barang jadi. Dan yang terakhir yaitu mengirim barang jadi. Nah, untuk yang pertama, memproses pemesanan pembelian. Nah, permintaan pembelian digunakan untuk meminta bagian pembelian untuk mengorder barang persediaan. Nah, permintaan dapat diajukan pegawai gudang pada saat persediaan mencapai tingkat tertentu. Nah, yang kedua yaitu menerima bahan baku baru. Penerimaan barang yang diorder itu bagian dari siklus perolehan dan pembayaran. Nah, barang yang diterima itu harus diperiksa kuantitas dan kualitasnya. Nah, yang ketiga yaitu menyimpan bahan baku. Nah, setelah barang diterima, penyimpanan itu dilakukan di gudang sampai saatnya dibutuhkan untuk proses produksi. Nah, selanjutnya memproses barang. Nah, proses pengerjaan barang dalam siklus persediaan dan pergudangan sangat bervariasi untuk masing-masing perusahaan. Nah, besarnya jumlah barang yang akan diproduksi itu secara umum dipengaruhi oleh order pelanggan. Nah, selanjutnya menyimpan barang jadi. Setelah barang jadi selesai dikerjakan bagian produksi, penyimpanan dilakukan di gudang untuk menunggu pengiriman. Dan yang terakhir, mengirimkan barang jadi. Pengiriman barang jadi ini merupakan bagian integral dari siklus penjualan dan penerimaan kas. Nah, tiap pengiriman atau pengeluaran barang jadi harus didukung dokumen pengirim. Dalam siklus persediaan dan pergudangan ada 2 pengujian. Yang pertama yaitu pengujian untuk pengendalian dan yang kedua pengujian untuk substantif. Pengujian pengendalian itu sendiri ada 2. Yang pertama terhadap siklus produksinya dan yang kedua terhadap penghitungan aktivitas fisiknya. Nah, yang saya akan jelaskan di sini yaitu pengujian pengendalian siklus produksinya. Di dalam pengujian pengendalian ini terdapat fungsi-fungsi yang saling berkaitan dan juga di dokumen pendukung dan sumbernya. Salah satu contoh dokumen dan sumbernya adalah bukti penerimaan dan permintaan atau pengeluaran barang. Dan ini adalah beberapa pengujian yang akan dilakukan oleh auditor. Pengujian pengendalian yang pertama itu tahap transaksi untuk pencatatan dan pengawasan produksi. Yang mana akan dilakukan oleh auditor adalah mengamati adanya pemisah fungsi. Dan yang kedua, meminta keterangan untuk order produksinya. Dan yang kedua, pemakaian bahan baku yang akan diuji oleh auditor adalah melihat dokumen permintaan dan pengeluaran barang yang dibandingkan dengan surat order produksi. Dan yang ketiga, ada pemrosesan produk dalam siklus produksi yang akan dilakukan oleh auditor adalah melihat kartu jam kerja. Lalu yang kedua, meminta keterangan beberapa tarif BOP dan bagaimana pembebanan tarif BOP tersebut. Dan yang ketiga, melihat dokumen-dokumen produksi lainnya. Dan yang keempat, transfer produk jadi ke penyimpanan produk jadi. Itu adanya pemisah fungsi dan adanya otoritas pada saat barang itu diterima dan dikeluarkan. Dan yang terakhir, pencatatan biaya produksi itu akan dilakukan oleh auditor adalah melakukan pengamatan dan tentang pelaksanaan kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian pengendalian aktivitas penghitungan fisik. Fungsi-fungsi terkait dalam pengujian pengendalian aktivitas perhitungan fisik ini adalah yang pertama,
yaitu fungsi penghitungan fisik untuk unit organisasi. Pemegang fungsinya ada pada tim penghitungan fisik sediaan. Dan yang kedua, fungsi akuntansi biaya. Unit organisasi pemegang fungsinya ada pada bagian akuntansi biaya. Dan yang ketiga, fungsi akuntansi umum. Unit organisasi pemegang fungsinya ada pada bagian akuntansi umum. Nah, kemudian untuk dokumen transaksinya yang diperhitungkan pada saat perhitungan fisik sediaan itu adalah kartu perhitungan fisiknya. Kemudian adjustment catatan akuntansi dokumen sumber yang dibutuhkan berupa bukti memorialnya. Dan sedangkan untuk tata transaksinya dalam aktivitas pengendalian itu, yang pertama perhitungan fisik, kemudian melakukan kompilasi, selanjutnya penentuan biaya baru, yang terakhir adalah adjustment. Pengujian substantif saldo persediaan. Tujuan pengujian substantif ada 6. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan sediaan. Yang kedua, membuktikan asersi keberadaan sediaan yang dicantumkan di neraca dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan transaksi yang berkaitan dengan sediaan yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo sediaan yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas sediaan yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan asersi penilaian sediaan yang dicantumkan di neraca. Yang keenam, membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan sediaan di neraca. Selanjutnya, prosedur pengujian substantif. Yang pertama, prosedur audit awal. Dalam prosedur audit awal, yang pertama, usut saldo sediaan yang tercantum di neraca ke saldo akun sediaan yang bersangkutan di buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun sediaan di buku besar. Dan yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun. Lalu, prosedur analitik. Ada hitung rasio. Yang pertama, tingkat perputaran sediaan, laba bersih dengan sediaan, dan sediaan dengan volume penjualan yang diharapkan. Lalu pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, melalui pengujian lakukan pemeriksaan atas dokumen pendukung transaksi yang dicatat dalam akun sediaan. Lakukan pengujian pisah batas transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Lalu pengujian terhadap saldo akun rinci. Lakukan pengamatan terhadap penghitungan fisik sediaan, lalu konfirmasi sediaan yang berada di tangan pihak luar, dan yang terakhir periksa penyajian konsinyasi. Lalu, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, periksa klasifikasi sediaan di neraca, lalu periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan sediaan dan cadangan depresiasinya, dan yang terakhir, lakukan analytical review terhadap sediaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.